Selamat datang dan selamat beribadah dalam acara ibadah hari Minggu Natal Safari Park Baptist Fellowship hari ini. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Pendeta Dr. Susanto yang boleh hadir di saat ini untuk melayani firman Tuhan di gereja kita. Adapun informasi untuk SPBF, untuk yang pertama akan diadakan ibadah awal tahun dan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 jam 8.15 di Gedung Serbaguna. Untuk yang kedua, pada kesempatan kali ini Pendeta Irwanto tidak dapat hadir bersama-sama dengan kita karena sedang melakukan pelayanan di Lampung. Baik, kita mau masuk dalam saat teduh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita mau pujikan. Hai, mari berhimpun. Berkatilah kami setiap kami yang boleh hadir dalam kebaktian ini dari awal hingga akhir dengan baik.
Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini kita juga mengucap syukur karena Tuhan Yesus Kristus telah lahir bagi kita sebagai juru selamat. Kristuslah yang lahir di kota Daud, menyelamatkan kita bagi manusia yang berdosa seperti kita. Kita mau nyatakan, kita berseru dalam pujian sukacita kita, suara malam dan merdu. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai, suara malam dan merdu. In excelsis Deo. Silakan duduk kembali. Ada tertulis dalam kitab Mazmur 34 ayat 5. Mari kita memuliakan Tuhan bersama-sama dengan aku dan kita semua. Mari bersama-sama memasyurkan namanya yang agung. Pujian tema, masyurkanlah Rajamu. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu bernyanyi bergema, suara
suara mula dan hati kami boleh berpadu memuji Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita boleh mau membacakan firman Tuhan. Saya mengundang kembali untuk jemaat bangkit berdiri. Kita mau menghormati firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini terambil dari Lukas 2 ayat 7. Kita mau bacakan bersama-sama Lukas 2 ayat 7. Dalam hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lapin dan dibaringkannya di dalam palung, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Silakan duduk kembali. Saatnya kita boleh masuk dalam prosesi persembahan dan persepuluhan. Saya mengundang untuk petugas maju ke depan untuk mempersiapkan diri. Panggilan memberi pada kesempatan kali ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kantong persembahan boleh diedarkan. Kita pujikan, camkan lagu yang merdu. Siapa kami Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami, dan kami berdoa biarlah Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini dan berkenan pula untuk mempergunakan sebagai pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berganti bersama. Yeah.
Firman-Mu itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Susanto Dwi Raharjo MTH. Kita akan persiapkan dengan pujian Noel, Noel. Membuat bingkisan Natal untuk anak-anak. Jadi dari 12 malam itu anak-anak dibangunkan, nanti anak-anak akan mencari kado Natal bagi mereka, dan itu sudah kami tulis si A, karena waktu itu anak kami baru 2, jadi si A apa, si B apa. Nah itu seringkali kita melihat Natal seperti itu. Jadi Natal itu seringkali seidentik dengan kemewahan, kado-kado Natal, dan hiasan-hiasan yang luar biasa. Tidak salah memang, tetapi ketika kita melihat terutama tema kita di pagi hari ini, itu sepertinya bertolak belakang dengan suasana Natal yang seolah-olah itu begitu glamor, di mana-mana ada hiasan-hiasan Natal. Kemarin kita lihat di Kota Solo begitu meriah dengan hiasan Natal,
Di beberapa tahun yang lalu saya ke Ambon, jadi kalau Natal itu sudah di setiap sudut jalan itu penuh dengan hiasan-hiasan Natal. Jadi suasana Natal sepertinya luar biasa, begitu mewah. Tetapi ketika kita melihat ayat yang tadi kita baca, dan saya bacakan dari ayat yang pertama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pada waktu saya dan saudara melihat tentang cerita Natal, maka yang pertama adalah bahwa Maria itu dipanggil Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Melalui Maria, Yesus lahir. Jadi ketika kita melihat, ketika malaikat datang kepada Maria memberitahu tentang kelahiran Yesus itu, maka ini kan suatu berita yang luar biasa. Maria dipakai Tuhan untuk menjadi alat bagi firman itu menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kalau kita melihat, maka kita memperhatikan bahwa Maria adalah wanita pilihan Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi karya penebusan. Dan ketika kita melihat orang yang dipakai Tuhan itu kan sepertinya luar biasa. Itu yang pertama. Jadi secara rohani Maria adalah orang istimewa karena dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi karya penebusan Allah, sehingga sang firman itu menjadi manusia. Yang kedua, dapat kita lihat siapakah Maria secara silsilah. Maria itu kalau dilihat di dalam kitab Lukas nanti, Lukas pasal yang ketiga, maka dilihat bahwa Maria itu adalah keturunan Raja Daud. Yusuf keturunan Raja Daud, Maria juga keturunan Raja Daud. Jadi sama-sama keturunan raja. Kalau istilah Jawa itu dia adalah darah biru. Orang yang punya silsilah seorang raja, rajanya Raja Daud. Tetapi perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, dia orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi media, menjadi alat bagi karya penebusan. Dan dia itu secara silsilah adalah keturunan Raja Daud. Tetapi ketika dia mau melahirkan anak, tidak ada tempat bagi dia. Ini kan suatu persoalan, suatu pergumulan. Tidak ada tempat, tetapi ada tiga hal yang luar biasa. Coba, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin. Jadi kain lampin tentu berbeda dengan kain-kain mewah bagi seorang bayi. Ini adalah kain biasa. Tetapi kita memperhatikan bagaimana seorang Maria yang dipanggil Tuhan dan dia juga seorang keturunan dari Raja Daud harus melahirkan seorang anak dan harus membungkus dengan kain lampin. Jadi pesan apa yang dapat kita peroleh dari cerita Natal itu? Ketika saya dan saudara membaca nas ini sepertinya bertolak belakang dengan glamornya hiasan-hiasan Natal. Seringkali saya dan saudara mengidentifikasi Natal itu sebagai suatu kemeriahan yang luar biasa, sebagai suatu kemewahan bagaimana kita bisa berbahagia, tidak salah. Tetapi ketika kita membaca ini bertolak belakang sama sekali. Bagaimana Natal pertama ini? Natal pertama itu bayinya dibungkus dengan kain lampin.
alat yang sebenarnya kurang begitu baik untuk membungkus seorang bayi. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara. Yang kedua, dibaringkan di dalam palungan. Jadi kalau di sana itu kan ada palungan, memang palungan itu tempat untuk kasih makan domba. Jadi memang ada perbedaan kandang antara sini dan sana. Jadi di luar itu ada semacam palungan gitu, ada semacam apa ya, tempat makan rumput, tetapi bukan yang untuk makan itu, untuk menyimpan saja sebelum rumput itu dikasihkan kepada domba. Dan ditaruh di situ. Ketika kita melihat, ini kan suatu hal yang luar biasa. Saya dapat berkata, saya ini keturunan raja, saya telah dipanggil Tuhan untuk menjadi alat karya penebusan. Tetapi kenapa ketika saya melahirkan seorang anak, pertama saya bungkus dengan kain lapet, yang kedua tidak ada tempat yang layak, tidak ada tempat mewah untuk membaringkan bayi ini, hanya ada di dalam palungan. Coba Bapak Ibu dan Saudara, apa yang dapat kita peroleh dari sini? Bukan hanya itu saja, yang ketiga tidak ada tempat, tidak ada penginapan ketika dia datang ke penginapan A menutup ketika dia datang ke B menutup ketika dia datang ke C menutup. Jadi sepertinya sudah tidak ada tempat untuk lahirnya Sang Mesias. Maka yang perlu kita peroleh adalah Natal itu intinya adalah pengabdian. Jadi bagaimana lewat Natal itu kita memperbaiki pengabdian saya dan saudara, bahwa iman saya dan saudara, iman kekristenan itu tertumpu pada kain lapin, pada palungan, dan tidak adanya tempat untuk penginapan itu. Pengertiannya apa? Pengertiannya seringkali Bapak Ibu dan Saudara, ketika saya dan saudara beriman, kita itu langsung mengidentifikasi kalau saya beriman itu hidup material saya akan berubah menjadi hal yang lebih baik. Di bulan yang lalu saya dihubungi seorang teman, ada orang yang bertobat baru mau dibaptis dan hubungi saya. Saya baru ketemu sekali, tetapi ketika ketemu sekali, teman ini hampir setiap hari itu WA saya, Pak bisa nggak belikan saya A, belikan saya B, belikan saya gas, tabung gas. Loh, ini belum percaya sudah mengharapkan seperti itu. Sehingga ketika iman kita itu salah, maka kita akan kecewa Bapak Ibu dan Saudara. Orang berpikir kalau saya ke gereja, kalau saya beriman, itu hidup saya akan berubah, secara materi saya akan berubah, hidup saya akan enak, segala sakit penyakit saya akan hilang, tidak ada kesulitan, tidak ada persoalan yang saya alami. Ketika orientasi iman saya dan saudara seperti itu, maka kita akan kecewa. Kemarin di YouTube ada seorang pendeta meninggalkan Kristen karena melihat bahwa Natal itu salah, tidak ada salju. Loh, memang kita tidak pernah berkata ada salju di dalam Natal itu. Itu hanya cerita-cerita, kan memang cerita Natal itu kan dari Kaisar ya. Jadi memang ini di Eropa bukan Israel, memang di sana tidak ada salju. Tetapi yang tergambar dalam pikiran saya dan saudara itu ketika Natal itu penuh dengan salju. Memang Alkitab tidak menjelaskan ada salju, tetapi karena sering saya dan saudara ke mall lihat salju, ada pohon Natal, nah kita berpikir bahwa Natal itu penuh dengan salju. Ketika ternyata Israel tidak ada salju, imannya menjadi goyah. Ini kan lucu. Jadi Natal itu Bapak Ibu dan Saudara sebaiknya menjadi alat refleksi untuk memperbaiki pengabdian saya dan saudara. Bagaimana kita memperbaiki pengabdian? Perhatikan bagaimana Maria. Kurang apa Maria? Dia orang yang luar biasa. Dia dipanggil khusus. Ada Gabriel yang datang kepada Maria dan berkata, "Hai Maria, perawan Allah." Dan Maria berkata, "Aku ini hamba-Mu Tuhan, jadilah seperti apa yang Kau kehendaki." Ini ungkapan yang luar biasa, Lukas 1:38. Aku ini hamba-Mu Tuhan, ada ketundukan terhadap firman Tuhan, ada sikap pengabdian, dan ketika dia dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, yang terjadi berbeda dengan suatu kenyataan.
Banyak pendeta seperti ini, saya pendeta, saya juga sering mengkritik banyak pendeta dan saya juga sendiri. Ketika orientasi pendeta hanya pada materi, itu sebuah kesalahan. Orientasi pendeta adalah pada pengabdian. Ketika saya diundang menjadi gembala sidang di Kelapa Gading, saya dari gereja kecil di Prambanan, gembala sidang di sana, saya ditanya, Bapak minta gaji berapa? Bapak sebut angka, saya akan memberi. Saya jawab, saya pendeta. Gaji itu adalah urusan jemaat dengan Tuhan. Silakan bertanya pada Tuhan, nanti digaji berapa. Saya tidak perlu tahu berapa gaji saya. Dan memang ketika saya dipanggil, saya dikasih berkat, ya lumayan berkat. Hanya memang tidak lebih besar di Jogja daripada di Jakarta. Tetapi ini adalah pengabdian. Bagaimana saya dan saudara memperbaiki pengabdian saya dan saudara ketika kita melihat bahwa Natal itu bukan semata-mata bingkisan, saya dapat apa di dalam Natal ini, apakah saya dapat sepatu baru, apakah saya dapat baju baru, apakah saya dapat angkot dan lain sebagainya. Sebenarnya inti Natal bukan di situ. Tetapi inti Natal adalah bagaimana saya dan saudara itu memperbaiki pengabdian kita, bahwa ketika Tuhan berkenan memanggil kita, itu adalah anugerah yang luar biasa. Pengabdian diawali lewat keluarga. Bagaimana kita dengan istri, bagaimana dengan suami, bagaimana dengan anak-anak. Biarlah Natal itu memperbaiki rasa pengabdian kita, bahwa istri yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah anugerah, sehingga kita perlu menghormati, mensyukuri atas istri yang diberikan, bahwa suami ini adalah berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga kita layak mensyukuri dan kita mau melaksanakan pengabdian untuk itu. Demikian juga untuk anak-anak. Bagaimana orang tua itu memperbaiki rasa pengabdian untuk keluarganya, rasa tanggung jawab kepada keluarganya, rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya. Demikian juga anak-anak itu memperhatikan orang tuanya. Bagaimana orang tua itu diperhatikan oleh anak-anak, dan itu adalah anugerah. Hai anak-anak, hormatilah kedua orang tuamu, supaya lanjut usiamu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada kamu. Rahasia sukses anak-anak itu terletak di sini, Bapak Ibu dan Saudara. Ajar anak-anak untuk menghormati orang tua, karena rahasia sukses anak-anak hanya ketika dia menghormati orang tua. Saya membaca suatu buku itu di daerah Yunani zaman dahulu. Anak itu harus menghormati orang tua sedemikian rupa. Kalau sampai orang tua tidak ada bahan untuk makan, maka anak-anak itu harus mengemis untuk orang tuanya. Rasanya sangat jahat, tetapi itu didikan yang luar biasa. Jadi anak itu harus mencarikan makanan sampai mengemis, dan ketika mendapat itu diberikan orang tua sebagai rasa syukur dan rasa bakti kepada orang tua. Jadi sebagai orang tua kita juga perlu mengajarkan ini, bahwa kesuksesan anak itu tidak semata-mata terletak pada hasil nilai yang baik, pada kemampuan intelektual yang baik, pada kepandaian banyak bahasa, tidak. Tetapi bagaimana rasa hormat kepada orang tua itu dinyatakan. Ini janji firman Tuhan. Ini janji firman Tuhan, bukan yang lain, tapi firman Tuhan memang seperti ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, Natal itu menjadi alat atau media perbaikan rasa pengabdian kita. Bagaimana kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Kita abdikan pada Tuhan, dan setelah kita abdikan pada Tuhan, kita mengabdikan diri kita tempat di mana saya dan saudara mendapat saluran berkat Tuhan. Saya dipercaya Tuhan untuk mengajar di STT, dan disitulah tempat saya mengabdikan diri. Saya bekerja di situ tidak semata-mata saya bekerja untuk mendapat upah, tetapi bagaimana saya memberi nilai, bagaimana memberi diri saya pada lembaga itu, sehingga lembaga itu semakin bernilai oleh kehadiran saya. Ini pengabdian.
Jadi bagaimana kita memperbaiki pengabdian saudara-saudara? Pengabdian kita memang pertama kepada Tuhan, kedua kepada keluarga, ketiga kepada lembaga, tempat di mana saya dan saudara mendapat saluran berkat dari Tuhan. Kembali saya di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta, saya mengabdi sana sudah hampir dari tahun 2005 sekarang 2022, itu berapa tahun? Berpuluh-puluh tahun. Secara materi saya tidak mendapat apa-apa, tetapi saya meyakini ketika saya mengabdikan diri saya di sini, maka berkat itu akan datang secara terus-menerus. Lah, ini pengabdian Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kembali saya dan saudara melihat nas ini, maka kita melihat bagaimana Maria yang sudah dipanggil secara khusus oleh Tuhan, dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana Gabriel utusan Tuhan berbicara kepada dia. Ini ada suatu keyakinan yang luar biasa bahwa Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang menciptakan alam semesta yang memanggil saya, dan dia juga tahu bahwa dia adalah garisnya Daud. Tetapi ketika dia datang di situ, tidak ada tempat bagi dia. Yang pertama kita melihat adalah pengabdian. Yang kedua adalah kerendahan hati. Sikap Kristen itu adalah rendah hati. Dia punya latar belakang yang luar biasa, punya latar belakang yang dapat dibanggakan. Saya dipanggil, saya mendapat panggilan khusus, dan Gabriel datang di depan mata saya melihat Gabriel sendiri. Dan saya adalah keturunan Daud, tetapi kenapa saya harus melewati peristiwa demi peristiwa? Sedangkan anak saja tidak ada kain yang layak untuk membungkus anak saya, tidak ada tempat yang layak untuk membaringkan anak saya, tidak ada penginapan yang layak untuk anak saya. Tetapi dia menerima semuanya itu dengan syukur. Ada kerendahan hati yang luar biasa. Jadi bagaimana dalam kehidupan saudara-saudara kita bisa saling rendah hati? Dulu ketika saya di Jogja, saya menjadi menangani kemahasiswaan. Ada sekitar 500 mahasiswa. Saya koordinator kemahasiswaan. Tugas saya adalah berkunjung ke asrama, karena banyak asrama berkunjung. Saya kunjungi asrama 1, asrama 2, memastikan masih ada di situ. Satu saat saya masuk, saya dosen di situ. Saya masuk di suatu asrama, ada masa baru. Saya tanya, ini bagaimana? Ada berapa penghuni? Ada masuk yang marah-marah memaki-maki saya, menuding-nuding saya. Saya diamkan aja. Saya diamkan. Akhirnya sudah selesai, saya pergi. Dan ketika tahu ke kampus ternyata saya dosen, maka dia malu sendiri. Lah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar rendah hati. Rendah hati berarti rela mengutamakan yang lain lebih daripada saudara-saudara. Rela menerima apa adanya tanpa saya dan saudara mempersoalkan kenapa hal ini harus saya alami, kenapa persoalan ini saya alami, kenapa hal ini saya alami. Tetapi kita mensyukuri. Rendah hati adalah ikhlas mengucap syukur atas apapun yang kita peroleh. Kita mensyukuri untuk berkat Tuhan, mensyukuri apapun yang kita alami, mensyukuri berkat-berkat Tuhan dan lain sebagainya. Itu adalah rendah hati. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kita memaknai hidup itu seperti apa? Maria, nanti kita lihat hidup Maria itu sudah mendapat panggilan dari Gabriel. Terus ketika melahirkan anak, dia tidak ada tempat. Sampai nanti lahir, Maria membawa ke Mesir. Sampai ke Mesir, dia bawa kembali sini. Sampai pada akhirnya Maria menyaksikan bagaimana Yesus yang lahir di palungan, yang dibaringkan di palungan ini, disalib di atas kayu salib. Coba perhatikan, seorang ibu. Apa yang kita pelajari dari Maria ini? Kita dapat mempelajari bahwa hidup itu adalah suatu perjalanan. Hidup itu bukan pencapaian demi pencapaian. Saya punya target A, mencapai A, selesai. B, capai B, tidak. Tetapi ternyata suatu perjalanan, suatu proses yang panjang
Ketika kita, Bapak Ibu dan Saudara, mensyukur setiap langkah kita, setiap perjalanan kita, kita syukuri, kita lewati, kita nikmati dengan rasa syukur, pada akhirnya sampai pada suatu keberhasilan. Jadi hidup belajar dari Maria itu adalah suatu perjalanan. Mari kita menikmati suatu perjalanan. Ada susah, ada senang, ada duka, ada sukacita. Kadang-kala meneteskan air mata, kadang-kala meluap dengan sorak-sorai dan tawa. Ketika kita, ya Bapak Ibu, dulu ketika anak saya kecil, saya naik bis dari Jakarta ke Jogja. Kami pusing, orang tua pusing. Nanti turun ke sini bagaimana, ingat dompetnya nipis bagaimana, kan gitu. Pegang erat, kalau takut ada copet. Tapi anak saya kecil menikmati perjalanan, lihat jendela, penuh dengan hiasan dan sebagainya. Mari kita menikmati hidup seperti itu. Perjalanan hidup kita nikmati saja, Bapak Ibu dan Saudara. Ya kalau nangis ya nangis, gak apa-apa. Kalau tertawa ya tertawa. Tetapi Maria menikmati itu. Jadi perjalanan demi perjalanan disyukuri sampai pada akhirnya dia menyaksikan yang terakhir yang luar biasa adalah ketika hari Minggu 3 hari setelah Yesus mati maka terjadi kebangkitan, dan di situ Maria juga menyaksikan kemenangan bahwa maut telah dikalahkan oleh bayi yang dulu dilahirkan, yang kita dibungkus dengan kain lampen, yang ditaruh di palungan, yang tidak ada penginapan, dan dia menikmati hari demi hari dalam perjalanan hidupnya. Kadang-kala dia menangis, kadang-kala dia bersukacita, dan pada akhirnya dia menyaksikan suatu kemenangan. Bapak, Ibu dan Saudara, ending itu pasti menyenangkan. Kemarin kita berbahagia menyaksikan Piala Dunia. Saya untuk pendeta, jadi tidak taruhan. Kalau taruhan saya pasti menang. Dari awal karena jago saya kan terus kalah pertama kali. Ketika pertama kali kalah, waduh ini bisa pusing. Tapi menang-menang terus. Ya untuk pendeta tidak taruhan. Teman-teman di kampus pada kalah satu persatu. Ada yang pagi-pagi datang, waduh jago saya kalah. Siapa berhasil memuji Tuhan gitu. Berikutnya jago saya kalah. Nah, saya hanya melihat gini Bapak Ibu. Ya saya sih suka dengan si Messi. Di akhir, di menjelang akhir karirnya, karena usianya sudah tua, karena beliau sudah tidak lagi, mengakhiri akhir karir itu dengan luar biasa. Juara Copa Amerika dan juara Liga dunia. Perjalanan kita belum selesai, Bapak Ibu dan Saudara. Saya belum bisa dinyatakan berhasil saat ini. Masih ada begitu banyak waktu yang saya perlukan. Seseorang dinyatakan sukses, seseorang dinyatakan berhasil ketika dia sampai pada ujung garis akhir, garis finish, dan dinyatakan berhasil, menang, sehingga kita dapat menang. Perjalanan kita masih jauh. Mari kita isi dengan pengabdian dan kerendahan hati. Sampai pada ujung perjalanan itu kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami ucap syukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk belajar tentang Maria. Ketika dia menyaksikan tidak ada tempat untuk pembaringannya, dia tetap menjalani itu dengan syukur sampai pada akhirnya, sampai pada kemenangan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, bila firman ini tertanam dalam diri kami. Hidup kami isi dengan pengabdian, dengan kerendahan hati, sambil menapaki perjalanan kami satu langkah demi satu langkah. Kadang kami menangis, kadang kami tertawa. Itu bagian dari perjalanan kami. Tetapi Tuhan beri kekuatan kepada kami
untuk sampai pada penghujung nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita menyanyikan pujian di surga. Hai Bethlehem Efrata. Terima kasih kami menyerahkan hidup kami satu persatu ke dalam kuasa Tuhan.
untuk memberkati kami, usaha kami, dan memberkati apapun yang kami kerjakan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Irwanto yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, untuk memakai beliau dengan luar biasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada acara KKR di Lampung. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami mohon biarlah berkat Tuhan bercurahkan atas kami. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih karunia yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.